Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang katanya membuat Bank Sentral Asia meradang. Oh ya? Nah, makanya simak video saya, jangan di-skip supaya Anda mengerti duduk permasalahannya. Oke? Jadi sekali lagi saya akan membahas sebuah berita di mana katanya Bank Sentral Asia itu meradang karena Pak Tahir, ya, bosnya Bank Mayapada, membongkar sebuah rahasia sehingga dia bisa kaya raya seperti sekarang ini. Dan dia juga katakan ini juga bisa dicapai oleh masyarakat banyak. Jadi dia bongkar rahasianya sehingga katanya Bank Sentral Asia minta TV One, kalau saya nggak salah lihat di sini, untuk stop beritanya. Apa urusannya? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ini ada berita. Nah, ini menarik juga nih, tribunnews.com turunkan berita pakai bahasa Inggris. Ya, kita lihat dulu nih ya. Special report katanya ya. Investasi Tahir belakangan ini, yang baru-baru ini, membuat para ahli terbelalak lah gitu ya, dan bank-bank besar seperti ketakutan katanya ya. Nah, di sini katanya ya subtitlenya bilang banyak warga negara Indonesia yang sudah berhasil mencetak jutaan rupiah dari rumah dengan menggunakan teknik wealth loophole ini. Nanti saya terangkan apa itu yang dimaksud dengan wealth loophole ini. Apakah ini sah, legitimate? Nah, ini di sini dibahas oleh Pak Tahir ya. Nah, di sini kalau Anda lihat di fotonya, katanya ini juga diberitakan oleh, ini nggak main-main loh kalau saya lihat. Juga diberitakan oleh iNews, Berita 1, Metro TV, selain TV One itu sendiri katanya. Jadi berita ini selain ditulis oleh Tribun News, pernah juga diberitakan di iNews, Berita 1, Metro TV, dan TV One itu sendiri ya. Nah, di sini katanya Pak Tahir membongkar rahasia investasinya dia sehingga yang juga diikuti oleh warga negara Indonesia sehingga membuat mereka jadi kaya katanya. Menarik ya. Nah, di sini kita lihat Dato Sri Ang Chun Ming atau yang biasa dikenal sebagai Pak Tahir adalah seorang kalau dibilang bilioner udah nggak cocok lagi. Tapi kalau bilioner ini yang dimaksud dalam US dollar, oke deh. Tapi kalau bilioner itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maksudnya cuma miliarder gitu. Padahal Pak Tahir bukan lagi miliarder, triliuner. Mungkin ini yang dimaksud bilioner dalam US dollar, tapi oke deh. Ya. Nah, di sini menariknya dikatakan dia penguasa, ya dia kan punya bank ya, Bank Mayapada dan properti, ya kan. Nah, di sini disebutkan bahwa dia adalah pendiri grup Mayapada. Nah, pada tanggal 13 Desember 2019, Bapak Joko Widodo menunjuk Tahir sebagai One Team Press, ya. Nah, kemudian dikatakan di sini berita ini, Tahir atau Pak Tahir ini muncul di TV One, yaitu di Apa Kabar Indonesia, dan mengumumkan rahasianya, yaitu yang disebut a new wealth loophole, yang katanya bisa mentransformasi atau mengubah seseorang menjadi di sini disebut milioner atau jutawan. Mungkin kalau dalam US dollar maksudnya miliarder gitu ya. Dalam 3 sampai 4 bulan saja. Wih, hebat nih. Jadi Pak Tahir katanya di acara itu
membongkar sebuah rahasia. Dan Pak Tahir mengencourage orang, ayo dong, ayo ikutan nih, dia bilang ya, untuk bergabung di kesempatan ini ya, sebelum bank-bank besar menutup peluang ini untuk selamanya. Ini sebenarnya aneh beritanya, karena Pak Tahir sendiri punya Bank Mayapada gitu ya. Nah di sini, tapi oke lah, kita lanjutkan dulu ya. Dan jelas katanya ya, baru beberapa menit Bank BCA itu nelpon katanya, nelpon TV One untuk menghentikan tayangan yang menginterview Pak Tahir ini. Tetapi sudah terlambat katanya ya. Nah ini yang terjadi katanya ya. Nah co-host dari Apa Kabar Indonesia yaitu Arif Fadil ya, waktu itu katanya mengundang Pak Tahir untuk membongkar rahasianya bagaimana membangun atau memupuk kekayaan ya. Dan katanya saat itu waktu dibongkar rahasianya seperti melepaskan bom. Wah. Katanya di sini yang menarik ya, kata Pak Tahir, apa yang membuat saya begitu sukses ya, yaitu dia masuk ke suatu peluang ya secara cepat tanpa ragu-ragu katanya ya. Dan sekarang ini salah satu ya, bukan salah satu, malah di sini dia bilang my number one money maker, mesin uang nomor satu saya katanya ya, adalah sebuah auto trading program cryptocurrency yang namanya Bitcoin Loophole. Nah, Bitcoin Loophole ini begitu saya pelajari, ini adalah robot trading yang melakukan trading cryptocurrency. Nah, nanti kita akan lihat ya, kenapa Pak Tahir sampai mempromosikan Bitcoin Loophole ini ya. Katanya ini adalah peluang terbesar yang pernah saya lihat di sepanjang hidup saya untuk membangun atau menciptakan kekayaan demikian cepat. Saya himbau setiap orang untuk mengecek robot trading ini sebelum ditutup oleh bank. Di sini saya agak bingung gitu bahasanya ya. Apa hubungannya robot trading dan sampai bank menutupnya? Apa urusan bank? Kan harusnya ditutup oleh Bapepti dong, bukan oleh di shutdown sama bank. Tapi oke lah, kita lanjutkan ya. Nah, Arif Fadil ini katanya sempat masing tidak percaya gitu ya. Sampai akhirnya Pak Tahir katanya di talk show itu dia memperlihatkan dari handphonenya ya, dan memperlihatkan kepada para penonton. Terus terang saya nggak nonton ini acaranya ya. Saya cari-cari mungkin ada di YouTube-nya, nggak ada juga gitu ya. Katanya pada kesempatan itu Pak Tahir memperlihatkan melalui handphonenya begitu banyaknya uang yang dia hasilkan dari Bitcoin Loophole ini ya. Sehingga waduh, heboh lah kira-kira begitu ya. Oke lah. Nah, kira-kira begini tuh yang dipertunjukkan tuh, kecil lah ya. Oke lah, kita percaya aja deh ya. Nah, kemudian acara itu sayangnya mungkin nggak terlalu lama kali ya, sehingga Pak Tahir tidak sempat mengelaborasi apa itu Bitcoin Loophole gitu. Oleh karena itu di berita ini ya katanya dia mendapatkan kesempatan eksklusif untuk menginterview Pak Tahir langsung untuk mempelajari opportunity atau kesempatan yang sangat kontroversi ini. Iya dong, katanya bisa membuat orang kaya dalam 3-4 bulan saja. Nah, di sini dia ceritakan interviewnya eksklusif dengan Pak Tahir ya. Nah, di sini katanya ya Pak Tahir menjelaskan sekali lagi, di sini ada platform investasi kripto yang dinamakan Bitcoin Loophole yang sudah membantu banyak orang di Indonesia, di Amerika, di Meksiko untuk membangun kekayaannya secara cepat ya. Anda mungkin saja skeptis, tetapi istilahnya ya dia sudah membuktikan memang sih ini
Anda pasti skeptis lah, karena ini terdengarnya seperti too good to be true gitu ya. Oke. Nah, dia bilang dia juga seperti itu waktu itu ya, ketika seorang temannya yang dia percaya menjelaskan kepadanya pertama kali katanya. Tapi katanya setelah dia melihat, seperti Pak Tahir memperlihatkan handphonenya katanya ya, berapa banyak uang yang dia hasilkan dari robot trading itu, akhirnya dia memutuskan untuk mencobanya katanya. Kemudian kata Pak Tahir, dia sangat senang karena dia mencobanya, ya kan? Dan ternyata benar ya, dia bisa mencetak keuntungan dengan cara cepat dan keuntungannya besar ya. Dia bilang bahwa dia menghasilkan puluhan ribu dolar. Ya, 10.000 dolar aja berapa duit? Anda kali aja 10.000 kali 15.000. Ya, kalau 10.000 artinya kan sudah 150 juta kan. Tapi Pak Tahir kan nggak mungkin cuman untungnya 10.000 ya. Ini 10,000, puluhan ribu. Wah, sudahlah. Pokoknya bicaranya mungkin ratusan juta per hari katanya ya, autopilot ya. Dan jelas bahwa ini adalah cara cepat untuk mendapatkan uang. Wah, pokoknya gitu-gitu deh ya. Waduh, makanya dari itu ini tidak akan istilah dia ya, kesempatan ini sebaiknya Anda ambil lah kira-kira itu ya, karena bisa saja itu akan di stop oleh bank. Nah, di sini yang saya berkali-kali bingung, kenapa Pak Tahir bilang akan di stop oleh bank, dan makanya di beritanya BCA sampai minta talk show itu dihentikan. Tapi kan bank mana bisa menghentikan kan ya? Yang bisa menghentikan Bapepti. Tapi oke deh. Nah, kemudian di sini dia jelaskan nih, ya apa sih itu Bitcoin loophole ya? Intinya Bitcoin loophole ya biasalah robot trading kripto yang memungkinkan orang biasa-biasa itu bisa masuk ke trading cryptocurrency dan menghasilkan uang ya. Meskipun Bitcoin lagi drop bla 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 gitu ya, tapi kita tetap bisa mencetak keuntungan ya. Orang-orang yang yang sudah berhasil banyak katanya. Nah, kemudian di sini juga dia sebutlah banyaklah cryptocurrency lainnya ya Ripple, Ethereum, Monero yang kalau saya baca bisa juga ditradingkan melalui Bitcoin loophole ini. Oke lah. Kita lanjut lagi ya. Nah, yang tadi baik Bitcoin, Ethereum dan Monero, Ripple dan lain-lain gitu ya. Anda bisa mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency itu dengan menggunakan Bitcoin loophole ya. Bahkan dalam kondisi market lagi jatuh, bear market ya, karena katanya ini menggunakan artificial intelligence ya. Oke, dan untuk menghandle long dan short selling ya, sehingga Anda bisa mencetak uang bahkan ketika Anda tidur. Wih, keren ini ya. Nah, ini menariknya katanya ya, Bitcoin loophole ini didukung oleh beberapa orang-orang jenius seperti Richard Branson yang pemilik Virgin Air ya, Elon Musk ya, pemilik Tesla, dan Bill Gates. Nah, di sini saya sudah mulai agak ragu karena Bill Gates tidak main kripto ya. Kalau Elon Musk oke deh. Richard Branson saya kurang tahu. Tapi kalau Bill Gates jelas dia seperti Warren Buffett ya, dia tidak main Bitcoin. Di sini saya mulai curiga. Nah, kemudian katanya Pak Tahir terus bercerita, di dalam keadaan ekonomi yang sedang susah ini, nah inilah solusi yang sedang ditunggu oleh orang-orang kita. Tidak pernah terjadi di dalam sejarah ada kesempatan yang begitu luar biasa, yang mana orang-orang biasa-biasa saja yang nggak ngerti kripto, nggak ngerti trading, bisa mencetak uang dengan cepat ya. Wih, besar dan cepat ya. Beberapa orang katanya ya memang akan ragu-ragu mencoba di ini ya.
karena ini caranya beda lah ya. Dan cara ini yaitu dengan menggunakan Bitcoin loophole memang ditutup-tutupi katanya oleh bank-bank besar. Makanya tadi kan di awal disebut BCA meradang gitu ya, minta supaya talkshow itu dihentikan. Nah, bank katanya yang bank-bank besar katanya, padahal dia juga punya bank kan Pak Tahir. Dia menciptakan propaganda dan bercerita bahwa cryptocurrency atau robot trading cryptocurrency seperti Bitcoin loophole adalah scam katanya. Jadi dengan kata lain Pak Tahir mau bilang gini, bank-bank besar tuh orang maunya orang investasi di dia, deposito kah apakah. Maka kalau orang bank selalu akan bilang katanya Bitcoin loophole itu scam katanya ya. Karena dia nggak mau orang pada investasi di Bitcoin loophole gitu. Padahal Pak Tahir sendiri punya bank. Nah ini agak aneh lah menurut saya. Tapi oke lah. Oke deh. Terus di situ dia cerita bahwa dia juga percaya bahwa Bitcoin loophole ini bagus karena dia juga membaca sejumlah kesaksian dari orang-orang yang sudah sukses katanya. Oke? Nah, menariknya. Berita itu saya dapat bukan dari situs tribunnews.com yang berbahasa Inggris. Saya juga nggak yakin apakah tribunnews.com itu ada yang versi bahasa Inggris. Sebab saya search, itu saya dapat tuh dari iklan di Facebook. Ada iklan, menarik nih, Bitcoin loophole. Saya klik, kok beritanya ada Pak Tahir. Jadi saya dapat tadi yang saya tayangkan itu dari iklan yang ditayangkan di Facebook, yang pasang siapa kita nggak tahu ya kan, tapi berita ini gitu. Tapi saya lakukan seperti biasa kan, sesuatu yang menarik saya lakukan riset tuh ya. Akhirnya saya ketemu. Nah kita lihat nih ya, di sini ada satu warning, hati-hati ya, istilahnya penipuan ya, tentang investasi Bitcoin. Nah di sini katanya ada berita dari tahun berapa itu? 2019, 31 Juli 2019. Nah, di sini berita yang serupa, ini kira-kira ya saya langsung aja singkat ya. Warning ini menjelaskan kepada kita bahwa tadi berita seperti Pak Tahir itu juga pernah beredar di Singapura, tetapi yang diceritakan adalah sosok Goh Chok Tong. Seakan-akan Goh Chok Tong berbicara kira-kira seperti Pak Tahir ya. Nah hati-hati dia bilang, itu adalah tidak benar. Maksudnya berita seperti tadi Pak Tahir, tapi kalau yang di Singapura pakai versi Goh Chok Tong ya, mempromosikan Bitcoin loophole juga. Itu palsu. Nah, artinya langsung cepat ya. Yang tadi kita baca semua itu yang mengekspos Pak Tahir, bos Bank Mayapada, yang ujung-ujungnya dibenturkan dengan BCA yang katanya meradang, minta TV One untuk stop talkshow itu bohong. Karena hal yang serupa sudah pernah terjadi di Singapura, tapi sosok yang dipakai adalah Goh Chok Tong ya. Ujung-ujungnya Bitcoin loophole itu kalau Anda berminat, Anda diminta deposit $250. Nanti setelah Anda deposit $250, dia bilang, Anda cuma $250. Ya, $250 kalau untuk orang Indonesia lumayan juga loh. Berapa itu? Kalau 15.000, 1,5 juta, 4 juta lebih ya. Ya dong. Kalau 100 aja kan 1,5 juta. 200 3 juta. Ya, 3 juta 700, hampir 4 juta dah. Lumayan, 4 juta. Anda deposit $250 kalau saya baca berita-berita yang lain. Nanti dia bilang, deposit lagi dong sampai 1.000 gitu. Padahal kan Anda diminta cuma 250. Kira-kira begitulah penipuannya ya. Anda nggak akan cetak keuntungan, bahkan Anda akan kehilangan uang. Itu beritanya seperti itu. Nah, jadi intinya tadi yang kita baca mengenai Pak Tahir itu hoax ya. Itu memang dibuat untuk iklan supaya orang tertarik masuk Bitcoin loophole. Nah, di sini kalau kita lihat
siapa sih perusahaannya? Nah, di sini ya kan disebutkan bahwa Bitcoin loophole itu sudah beredar sejak tahun 2018 ya. Nah, tadi saya memang Pak Tahir nggak ngomong detail ya. Di sini kalau saya baca, katanya dia bisa membantu para pemakainya untuk mendapatkan profit sampai 60% atau $13.000 per hari. Gila kan? Memang sih dia bilang up to. Ya, memang kadang-kadang orang trading ada yang bisa untung sampai 60% per hari, tapi bisa juga nanti besoknya minus gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa meskipun terlihat seperti baik gitu ya, legitimate ya, kalau kita yang tadi kita lakukan riset seperti yang berita di Singapura, itu adalah scam, adalah penipuan ya. Di sini MAS, Monetary Authority of Singapore, Malta Financial Services, dan UK Financial Conduct Authority sudah menyatakan bahwa loophole, Bitcoin loophole adalah sebuah penipuan. Jadi, singkat cerita, yang tadi kita sudah baca bahwa ada talk show di TV One, Pak Tahir bicara mengenai rahasia pencetak keuntungan, itu palsu, ya. Jadi kalau ada orang yang menawarkan Anda Bitcoin loophole, nah menariknya ya, Bitcoin loophole ini kalau saya pelajari dia tidak pakai MLM, tidak member get member. Nah ini yang membuat orang jadi percaya. Karena tidak ada member get member. Nah, dia dapatnya dari mana? Ya dari iklan-iklan tadi yang Anda bisa klik dari Facebook gitu. Dia mengiklankan sendiri gencar. Dia tidak pakai member get member, ya. Nah, begitu Anda deposit ya sudahlah, bye-bye gitu. Nah, kira-kira seperti itu yang saya bisa bahas mengenai Bitcoin loophole. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.